Sabar. Biar habis lah kuota gue nih ya. Oke. Oke, udah record tuh. Tuh dapat SMS ya. Sip. Taruh dulu. 26, 82. Hitung. Konsumsi bahan bakar. Mohon maaf ya yang tidak bertugas. Saya mute. Stabil. Aman ya audio ya? Aman. Berarti cek dari dulu kali ya? Bentar ya. Speaker dulu. Aku matiin aja. Nah, matiin. Audio aman ya? Ya. Yuk. Ntar next. Delay deh. Delay. Halo rekan-rekan GP yang ada di rumah maupun dimanapun kalian berada. Nah sekarang kita bakal mulai nih ibadah online gabungan GP pertama kita. Nanti akan kita pandu kok dari sini dan kalian juga bisa ngikutin apa yang ada di slide. Jadi kita akan mulai ibadahnya sama-sama. Tata cara ibadahnya boleh dibaca di slide. Semua GP akan di-mute kecuali liturgos dan KF. Lalu nanti liturgos dan pemandu lagu akan menyanyi diikuti ADP dari ruang masing-masing. Tapi karena kalian di-mute, suara kalian gak bakal kelihatan. Tapi kalau mau nyanyi, gak apa-apa banget. Nah, nanti juga kalian diharapkan mengikuti susunan ibadah sesuai liturgos dan yang ada di slide. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersatu sejenak.
tersebut selesai. Nah, rekan-rekan GP kita akan menyanyikan naskah KTP yang akan dipandu oleh pemandu lagu dan liturgus. Kita akan masuk doa pembukaan yang akan saya pimpin. Teman-teman boleh ikutin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kuasa, Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan karena Tuhan telah mengizinkan kami untuk beribadah dan memuji serta memuliakan nama-Mu. Kami akan percaya Tuhan, walaupun kami tidak berada di tempat yang sama, walaupun kami berada di tempat yang berbeda-beda, tapi kuasa-Mu serta bimbingan-Mu menyertai seluruh keluarga di kami kita. Tuhan kiranya Kau menyertai, melingkupi dan memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga ibadah ini bisa berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati satu persekutu dari kami Tuhan, mampukanlah kami karena tanpa penyertaan-Mu kami tidak akan mampu melakukan semuanya. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, kita akan menyanyikan lagu Kumulai dari Diri Sendiri. Kita bakti nomor 69, ayat yang pertama dan kedua. Kumulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Kumulai dari diri sendiri menuju dengan hikmat Tuhanku. Mengikutmu selama hidupku, tegakkan teguh kepada iman dan percayaku. Akan kumulai dari diriku, melakukan sikap yang benar. Dia pun kecil dan sederhana, Anda membuat jadi besar. Kumulai dari kemuliaan menjadi pelaku firman-Mu. Selalu mendengar tuntunanmu, sedang pada rencana kasih-Mu. Jawaban Tuhan atas doaku, tegakkan teguh Tuhan. Mulai dari keluarga, hidup mengajarkan kasih-Mu.
berdoa ibadah, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kesaksian pujian yang akan dibawakan oleh Kak Andra. Yeay! Atau bikin gue suka sama lagu yang gue pas banget buat kondisi kita sekarang, dan itu cocok nanti ayat yang dibawain sama lagu itu. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tutup langkah, ku tak dapat atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki dalam hidupku. Hatiku percaya rencanamu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tutup langkahku, walau ku tak dapat atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Ada untukku, walau ku tak dapat semua rencanamu, namun hatiku tetap memandang padamu. Waktu langkahku, ku tak dapat atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu.
biasa banget ya pujiannya teman-teman. Jadi kita tuh harus sadar, jadi walaupun kita tuh kesannya situasi kayak ini kok kayak parah banget gitu, atau kayak udah gak ada jalan keluar, tapi kita yakin percaya bahwa Tuhan itu selalu ada buat kita. Nah, kita akan masuk dalam pelayanan firman, tapi sebelum itu kita akan meminta doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita akan berdoa, minta bimbingan Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, puji syukur, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu di tempat tertinggi Tuhan. Kami mau banyak mengucap syukur dan banyak berterima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, kepada rekan-rekan pemuda, untuk boleh kami beribadah di Sabtu sore ini Tuhan. Terima kasih atas segala sesuatunya, hari yang Kau telah berikan buat kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, hari ini telah Kau siapkan bagi kami, hati kami, dan rekan-rekan kami dimanapun mereka berada, di dalam setiap kehidupan, aktivitas, dan rutinitas mereka. Mereka tetap mengikuti ibadah ini, walaupun berjauhan. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak-Mu yang boleh hadir dan mengikuti ibadah pada sore hari ini. Kiranya Kamu berkati. Dan Kau berkati juga terutama hamba Tuhan, di dalam hamba akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, agar kiranya apa yang boleh hamba sampaikan ini hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kiranya Kau membungkus hamba dengan kuasa Roh Kudus-Mu saja, agar segala sesuatunya yang dinyatakan ini hanya untuk nama-Mu. Berbicaralah Tuhan, karena kami, anak-anak-Mu, telah siap mendengar. Haleluya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengar firman Tuhan. Haleluya. Aku telah menentukan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi demi namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjian itu dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mendengar juga orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjian itu. Sebab itu, katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang racun dan dengan hukuman-hukuman yang baik. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa aku Tuhan, Allahmu, yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan aku akan memberikannya bahwa dia berkata Israel pergi dari dunia. Tetapi Musa berkata, tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Fir'aun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak tepat lidahnya. Demikian Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan Fir'aun raja Mesir, dengan membawanya perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu
dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom, rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan. Puji dan syukur patut kita naikkan kepada Allah Bapa, karena kita sampai pada hari ini masih diberikan kesempatan dan waktu dan kesehatan untuk kita boleh beribadah bersama, walaupun di dalam segala keterbatasan yang saat ini sedang terjadi secara global. Dan karena berkat dan anugerahnya juga, ibadah ini boleh terlaksana. Teman-teman, untuk ibadah sore hari ini, nanti kita akan saling berinteraksi dan juga secara mengalir. Jadi, nanti untuk pembacaan ayat Alkitab, saya minta bantuan teman-teman untuk bergantian membacakan ayat yang akan saya informasikan nanti. Dan nanti juga di dalam aplikasi kehidupan kita, teman-teman bisa kasih masukan. Nanti ada waktunya sendiri. Mungkin seperti itu, teman-teman. Untuk perikop kita pada sore hari ini, yang terambil dari Keluaran 6 ayat 1 sampai 12, yang sebelumnya kita sudah baca bersama, yaitu di mana Tuhan telah menetapkan dan mengutus Musa sebagai orang pilihan atau orang yang terpercaya untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir untuk menuju ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Dan sejenak juga kita akan mengingat kembali atau membaca kembali dari ayat-ayat sebelumnya yang terdapat di dalam kitab Keluaran untuk kita mendapatkan gambaran secara utuh dari perikop pembacaan kita sore ini yang terambil dari Keluaran 6 ayat 1 sampai 12. Yang pertama, kita akan melihat, teman-teman, flashback sebelumnya. Itu kita bisa buka dari Keluaran 2, teman-teman bisa membuka Alkitabnya, dari Keluaran 2, ayat 23 sampai 25. Dari situ kita bisa melihat latar belakang dari perikop kita, yaitu pengutusan Musa. Apa sih yang melatar belakangi dari pengutusan Musa yang diutus oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel? Itu terdapat di Keluaran 2 ayat 23 sampai 25. Mungkin ada yang nanti minta bantuannya untuk dibacakan salah satu. Yang di sini kita lihat ini mengisahkan tentang keluh kesah atau seruan-seruan bangsa Israel dikarenakan perbudakan yang selama ini mereka alami, yang begitu kejam, begitu sadis, dan disitulah bangsa Israel berseru-seru dan meminta kepada Allah untuk keselamatan. Dan Allah juga mengingat akan perjanjiannya sebelumnya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Lalu Allah juga melihat dan memperhatikan bangsa Israel. Mungkin teman-teman boleh bantu baca ayat Keluaran 2 ayat 23 sampai 25, ada yang bisa bantu? Sudah ada yang membaca?
Keluaran 2 ayat 23 sampai 25. 25. Musa diutus Tuhan. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru. Sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Baik, terima kasih Nando untuk bantuannya. Dan di sini teman-teman kita lihat sebelum adanya ayat 6 ini dari pengutusan Musa, ini yang melatar belakangi Musa diutus oleh Tuhan. Dan Tuhan sangat memperhatikan keluh kesah, seruan-seruan anak-anaknya yang menderita. Dan di sini juga dia mengingat akan janjinya yang dia sudah nyatakan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka dia melihat, memperhatikan, dan mendengar apa yang menjadi seruan bangsa Israel. Lalu kita masuk ke 2, itu melatar belakangi setelah bangsa Israel ditindas, itu masuk ke, seperti Nando sudah baca tadi, Musa diutus Tuhan. Di sini Tuhan bersabda kepada Musa di Gunung Horeb. Boleh dibaca dari Keluaran 3, referensi kita, itu ayat 10. Mungkin ada yang lain bisa membantunya. Nanti ayat 10. Sudah ada yang membaca? Keluaran 3 ayat 10. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Jadi di sini Tuhan bersabda kepada Musa untuk pertama untuk membawa bangsa Israel, tapi yang pertama dilakukan adalah harus bertemu dengan Firaun. Karena dia raja Mesir, jadi Musa diminta Tuhan untuk menyampaikan keinginan Tuhan. Dan di sini juga teman-teman, seperti kita lihat, Musa sebagai manusia, dia juga mempunyai rasa kekhawatiran atau ketakutan. Di sini kita nanti lihat di ayat berikutnya, Musa berulang kali mengutarakan ketidakmampuan, ketidakyakinan, ketakutan, atau kekhawatiran. Sama seperti umumnya manusia yang mempunyai rasa takut. Semua manusia pasti mempunyai rasa takut, kekhawatiran itu hal yang mungkin bahasa psikologinya sebagai umum ya, Mike ya, sebagai sesuatu yang mendasar. Jadi di situ kekhawatiran Musa. Di sini kita bisa lihat di ayat 11, Keluaran 3 ayat 11 dan 13. Di situ kita lihat Musa menyampaikan rasa kekhawatirannya kepada Tuhan. Saya bacakan ayat 11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Dan kita baca juga di ayat 13, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadamu, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Dan di ayat Keluaran 4 juga, ayat pertama, Musa menyatakan juga, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku? Di situ kita lihat sekali lagi Musa menyatakan kekhawatirannya. Dan kita lihat juga teman-teman di ayat 10,
kita bisa baca juga Keluaran 4 ayat 10. Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak. Dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Di situ kita lihat, lalu di ayat 13-nya, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Di situ ayat-ayat yang tadi saya informasikan di ayat 3 ayat 11, 3 ayat 11, dan 13, Keluaran 4 ayat 1, 10, dan 13, itu memperlihatkan bahwa Musa juga mempunyai rasa kekhawatiran sebagai manusia pada umumnya. Dia mempunyai. Dan kembali di sini kita lihat, Tuhan berulang kali menguatkan dan meyakinkan Musa melalui sabdanya yang disampaikan. Setiap Musa mengatakan kekhawatirannya, Tuhan langsung menguatkan iman Musa. Kita baca di ayat 3, Keluaran 3 ayat 10. Maaf, di ayat 11. Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Dan di Keluaran 4 ayat 12 juga disampaikan itu. Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Di situ kembali teman-teman, Tuhan berulang kali menguatkan iman Musa untuk Musa berani dan memegang janji Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan kepada Firaun. Di situ teman-teman kita lihat Musa diutus Tuhan, dan untuk yang ketiga Musa menghadap Firaun. Jadi kita flashback sebelum kita masuk ke ayat yang lebih diperdalami lagi di perikop kita pada sore hari ini, yang terambil dari Musa menghadap Firaun. Dan pada saat Musa menghadap Firaun, bangsa Israel semakin ditindas. Itu teman-teman bisa lihat di Keluaran 5 ayat 1-3. Mungkin teman-teman ada yang boleh membantunya? Keluaran 5 ayat 1-3. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Baik, terima kasih Sofi. Itu kita lihat waktu Musa menghadap kepada Firaun. Dan Firaun juga langsung merespon permintaan yang disampaikan oleh Musa. Itu kita bisa lihat di ayat kedua tadi sudah dibacakan Sofi. Dia karena raja yang begitu tidak pandang bulu, dia menantang, seperti menantang. Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Di situ kita bisa lihat Firaun masih mempunyai kekerasan hati, karena dia merasa dia yang memiliki bangsa Israel, dan bangsa Israel semakin ditindas. Dan seperti janjinya Firaun,
dia memerintahkan kepada mandor-mandornya untuk memperkerjakan bangsa Israel lebih dari pekerjaan dia sehari-hari. Teman-teman bisa lihat di ayat 9, saya bacakan. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat, sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya, dan jangan memperdulikan perkataan dusta. Di situ Firaun menyatakan kepada mandor-mandornya atau bawahannya untuk memperberat pekerjaan bangsa Israel. Dan di situ juga Firaun juga menantang Tuhan untuk bagaimana mereka harus tetap di bawah peraturan Firaun. Dan Tuhan sudah menyatakan janjinya bahwa dia akan membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan. Dan terakhir, ini Musa sudah menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan, sudah ketemu dengan Firaun, tapi terakhir Musa masih menunjukkan rasa kekafiran atau ketidakmampuannya dia. Itu bisa dilihat di Keluaran 5 ayat 22. Teman-teman bisa lihat di Keluaran 5. Ayat 22, saya akan bacakan. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan. Katanya, Tuhan, mengapakah kau perlakukan umatmu ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Dan di situ kita lihat bahwa berulang kali Musa menyatakan ketidakmampuannya. Dan di situ juga Tuhan langsung mengkanter atau bersabda kembali kepada Musa supaya Musa melakukan dan berfirman, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Di situ teman-teman, sebelum saya masuk ke perikop yang tadi sudah dibacakan oleh Eba, dari Keluaran 6 ayat 1-12, kita melihat latar belakang kenapa sampai Tuhan mengutus Musa. Karena Tuhan sudah berjanji, memegang janjinya yang teguh, bahwa Tuhan akan membebaskan bangsa Israel pada waktunya. Dan di sini kita masuk ke perikop kita. Di sini saya akan menggarisbawahi untuk 3 ayat utama yang saya bisa ambil lah, fokus untuk ayat 6. Ada yang boleh membantu? Sudah ada? Keluaran 6, ayat ke-6. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Terima kasih, Marsha. Dan di sini, teman-teman, kembali lagi Tuhan berseru dan bersabda, aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Di sini, teman-teman, kita dapat mengetahui bahwa Allah memberikan pesan kepada Musa agar kabar baik ini yang dinyatakan Tuhan di ayat 6
ini dapat disampaikan kepada bangsa Israel untuk kembali meyakinkan dan menguatkan iman mereka akan janji Tuhan, bahwa mereka adalah umat pilihan, dan Tuhan juga yang akan membawa mereka keluar dari tanah perbudakan ke tanah perjanjian. Di situ kita lihat bahwa begitu intensnya Musa mendengarkan keluh kesah bangsa Israel, tapi bangsa Israel tidak mendengarkan apa yang diperkatakan Musa. Musa kembali lagi bertemu dengan Tuhan untuk menyatakan apa yang dia rasakan. Dan kembali lagi Tuhan menyatakan bahwa aku adalah Tuhanmu, aku adalah Allahmu. Itu yang harus disampaikan kembali ke bangsa Israel. Dan teman-teman di ayat ke-7, boleh dibantu lagi mungkin yang lain, ayat ke-7. Ini lanjutan dari ayat 6. Marsha boleh mungkin. Oh ya. Keluaran 6 ayat ke-7. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Baik, terima kasih Marsha. Jadi di ayat 6 dan 7 ini adalah tujuan Tuhan mengutus Musa karena dia melihat Musa, walaupun banyak kekhawatiran, tapi Musa tetap mengandalkan Tuhan, tetap membawa Tuhan di dalam setiap langkahnya dia memimpin bangsa Israel, bukan mengandalkan kekuatannya dia, keseniorannya dia, ataupun apapun itu, tapi dia tetap mengandalkan Tuhan dan membawa Tuhan selalu berkeluh kesah dengan Tuhan. Tuhan, bagaimana ini bangsa Israel sudah di titik yang paling rendah sehingga mereka berseru dan bersungut-sungut, lalu Tuhan menguatkan Musa agar dia tetap memegang janjinya Tuhan, bahwa Tuhan akan menjaga, menyertai Musa. Di sini kita dapat melihat Tuhan tuh nggak pernah bosan ya, kayak manusia kan orangnya ada yang bosenan atau semacam itu. Tuhan tuh menyatakan dia tidak pernah lelah, tidak pernah bosan. Dia berulang-ulang untuk mengingatkan kembali atau meyakinkan kepada bangsa Israel melalui hambanya Musa, agar mereka tetap setia, tetap yakin, dan tetap percaya akan janji Tuhan. Padahal dari ayat-ayat sebelumnya, dari Keluaran itu sudah dinyatakan bahwa bangsa Israel adalah orang-orang pilihan Tuhan, anak sulung Tuhan. Jadi di situ seharusnya kalau kita membaca ini, kita di dalam posisi kita pada saat ini, kita tidak boleh khawatir, kita tidak boleh putus asa, karena kita berpegang dengan apa yang sudah dinyatakan Tuhan. Karena itu berlaku sampai hari ini. Tuhan tidak pernah bosan, tidak pernah lelah menyampaikan melalui firman, melalui hamba-hambanya. Siapapun itu yang mewartakan kebenaran firman, itulah adalah salah satu jalan Tuhan untuk menyatakan kebenaran firman, supaya umat yang sampai sekarang ini Tuhan miliki, itu tetap memegang janji setianya, dan tetap yakin dan percaya akan janji Tuhan. Dan yang ayat terakhir untuk perikop kita pada sore hari ini, kita menitik berat ke ayat 8. Mungkin terakhir ada yang bisa bantu untuk ayat 8? Ayat 8. Sudah ada yang baca? Mungkin yang lain bisa bantu?
Sudah ada yang membaca? Keluaran 6 ayat 8. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel. Tapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Baik, terima kasih. Jadi di ayat 8 ini Musa sudah menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan untuk bertemu kembali kepada orang Israel. Tapi teman-teman bisa lihat seperti yang sudah dibacakan tadi, kembali mereka tidak mendengarkan Musa. Karena mereka sudah putus asa karena perbudakan yang sungguh berat yang mereka rasakan selama mereka di tanah perbudakan, itu udah titik paling rendahnya mereka sebagai manusia. Jadi bangsa Israel tidak mengindahkan lagi Musa mau berkata apa, mau ngomong apa kek, tapi dia udah ya udahlah ya, tidak ada kepastian, tidak ada jawaban dari Tuhan, tapi yang ada ketemu Musa lagi, tapi masih tetap disiksa, masih tetap di tanah perbudakan. Dan di sini teman-teman kita lihat usaha Musa dalam memberitakan kebenaran firman kepada bangsa Israel, tapi Musa sudah menjalankan dan sudah meyakini apa yang sudah diperintahkan Tuhan, tapi bangsa Israel tetap tidak antusias atau tidak semangat menyambut kebenaran firman, dikarenakan mereka, yaitu tadi, mereka sudah putus asa dan perbudakan yang sangat berat. Jadi di sini 3 ayat ini, teman-teman, yang saya lebih fokus, ayat 6, 7, 8, supaya kita bisa melihat dari sebelum-sebelumnya, yang tadi kita sudah baca juga, bahwa disinilah momen pengutusan Musa terjadi. Sebelumnya sudah ada sejarahnya bahwa Tuhan mengutus Musa, Musa mempunyai, dia tidak yakin, tapi Tuhan kembali meyakinkan Musa, dan Musa menguatkan hatinya untuk bertemu dengan Firaun dan bertemu dengan bangsa Israel, walaupun dia sedikit kecewa ataupun sedikit mungkin bersungut-sungut, tapi tetap dia menjalankan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia, agar apa yang Tuhan janjikan itu akan digenapi. Dan teman-teman kita lihat di sini, intinya dari ayat 6 sampai 8 ini, kita bisa melihat beberapa kesamaan sifat manusia yang sangat mendasar dan tidak pernah berubah dari masa bangsa Israel di tanah perbudakan sampai masa kehidupan milenial saat ini. Jadi seperti contoh, saya ambil contoh, mungkin kalau misalnya saya ada yang saya belum sebut, teman-teman bisa membantu memberi masukan atau tanggapan. Yang saya baca ini takutnya ada kekurangan, jadi kita saling melengkapi. Yang pertama, teman-teman bisa lihat, yang pertama itu kurang percaya. Itu yang saya lihat, bahwa bangsa Israel kurang percaya akan janji Tuhan. Sehingga tidak jarang bangsa Israel ataupun umat kita yang sekarang ini tidak bersandar atau mengandalkan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita. Itu yang saya lihat, kurang percaya dan tidak bersandar atau mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, cepat putus asa. Teman-teman lihat di situ berkali-kali ada statement putus asa, cepat putus asa. Selalu mengeluh. Mau segala sesuatunya yang cepat atau instan. Biasanya zaman sekarang tuh lebih
lebih senang yang instan-instan untuk memudahkan kita. Tapi sebenarnya di situ ada proses manusia yang sangat berbeda dengan proses atau waktunya Tuhan. Karena apapun itu juga proses atau waktu Tuhan itu yang akan terjadi, bukan atau waktunya manusia. Jadi kembali seperti contoh, kita nih sering berdoa, kita mau ada kerinduan atau keinginan yang sangat-sangat kita inginkan, tapi tidak pernah atau lama dijawab oleh Tuhan. Sehingga menyebabkan kita cari jalan yang pintas, jalan yang instan untuk memenuhi keinginan kita. Dan ketika keinginan kita tidak tercapai juga melalui cara yang instan ataupun jalan pintas, kita tidak tercapai juga keinginan kita. Kita pasti kembali mulai mengeluh. Mengeluh, bersungut-sungut, dan yang pasti, endingnya pasti akan menyalahkan Tuhan. Itu yang saya lihat di kesamaan bangsa Israel dan zaman sekarang, zaman milenial ini. Dan karena kita ini ibadah pemuda, jadi saya sebutkan zaman milenial ini. Dan yang ketiga, teman-teman, saya melihat di sini, sering kita tidak pernah, atau bukan tidak pernah, sering kita tidak mengucap syukur dalam segala hal. Mungkin teman-teman mengucap syukur dalam segala hal itu banyak arti. Misalnya teman-teman lagi happy atau teman-teman dapat kesukaan, itu teman-teman sering kali lupa untuk mengucap syukur. Apalagi pada saat kita dalam cobaan ataupun kesusahan, itu pasti kita tidak akan pernah mengucap syukur. Jadi, hal di situ yang kita dapat lihat, selain tidak pernah mengucap syukur, yaitu tidak setia, dan yang terakhir ini, seringkali kita tidak menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita manusia pada umumnya, seperti bangsa Israel, tidak mengandalkan Tuhan. Karena dia bekerja seperti pada biasanya, begitu bangun pagi, kaget, buru-buru mandi, ganti baju, langsung jalan. Sampai kantor, macet, kena sesuatu musibah, pekerjaan jadi nggak enak. Habis itu nyalain orang. Sampai rumah, udah malam, udah capek, udah nggak mandi, langsung tidur. Itu aja sungut-sungut. Endingnya nggak bisa tidur. Sampai pagi, begitu berulang-ulang. Karena apa? Kita tidak pernah menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin seperti itu contoh yang lazim bagi manusia sampai saat ini. Masih banyak juga terjadi. Saya juga pernah mengalaminya seperti itu. Saya pernah tidak menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan. Endingnya apa? Seperti yang saya sampaikan tadi. Untuk berdoa aja malas. Untuk minta penyertaan Tuhan dalam perjalanan kita, tiba dengan selamat di kantor, pekerjaan, sampai sekarang kita masih punya pekerjaan, itu kita harusnya tetap membawa Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi kita harus mempunyai hubungan yang intens atau hubungan yang intim sama Tuhan. Supaya apa yang kita jalani ini nanti akan mencerminkan kehidupan kita, kehidupan anak-anak Tuhan. Apa yang kita lakukan, itu semua seturut dengan kehendak Tuhan. Itu yang saya lihat, 3 kesamaan yang saya lihat dari bangsa Israel ataupun pada masa milenial ini. Mungkin kalau ada teman-teman ada yang tidak sependapat dengan saya, atau teman-teman ada yang mau menambahkan, boleh teman-teman mungkin di sini dibantu, ada yang mau
angkat tangan atau apa di sini istilahnya kalau di Zoom ini? Teman-teman? Ya, bisa raise hand, Kak, raise hand. Oh, raise hand. Nah, raise hand itu di mana tuh saya? Reaction. Nah, mungkin reaction yang emoticon itu ya. Nah, teman-teman bisa sampaikan apa sih yang saya sampaikan yang belum disebutkan. Mungkin ada, saya kasih waktu. Di sini teman-teman walaupun jauh, saya nggak bisa lihat teman-teman lagi ngapain, tapi saya yakin percaya teman-teman pasti ngikutin. Semoga teman-teman ngikutin apa yang saya sudah sampaikan. Mungkin ada tempat dan waktunya, kita 2 menit aja sebelum kita. Saya belum lihat tadi, saya sempat lihat tadi ada yang teman-teman kita yang lagi pelayanan ya tadi ya, di jalan. Mungkin saya bisa melihatnya gimana ya? Kak, itu tadi Marsha raise hand, Kak. Oh, ya. Boleh unmute supaya Marsha bisa kedengaran? Iya, ya, Kak. Iya, udah Kak. Oke, Kak Gary, thank you banget untuk firman-nya, untuk semua poin-poin yang tadi Kak Gary sampaikan itu termasuk dalam poin yang saya highlight juga. Ya. Tapi mungkin saya mau menambahkan 2 Ya, hal. boleh. Saya tertarik dari yang Keluaran 6 ayat 6-8. Ini kalau nggak salah ceritanya Musa sudah menyampaikan kepada bangsa Israel tentang janjinya Tuhan ke mereka, tapi mereka tetap tidak percaya karena mereka di sini lebih ingin untuk melihat secara instan. Kak Gary udah bilang instan mengenai kebaikan Tuhan gitu. Aku mau nambahin aja, mungkin kita sebagai anak-anak Allah di sini, janganlah kita mengejar Tuhan bukan hanya karena ingin ada keajaiban yang di dalam Tuhan gitu. Yes. Mungkin kita semua di sini tahu ya, Tuhan itu mampu mengubah segala sesuatu itu gampang. Amin. Dia bisa tiba-tiba memberikan satu mujizat gitu, tapi jangan sampai kita chasing Tuhan hanya karena ada kebutuhan. ingin ada keajaiban atau kebutuhannya saja. Karena kalau misalkan seperti itu, akan lebih mudah kita untuk kecewa sama Tuhan. Yes. Gitu. Terus yang kedua, kita mau percaya bahwa segala hal atau yang dikasih Tuhan, atau tadi keajaiban atau kebaikan-kebaikan Tuhan itu terjadi betul tadi kata Kak Gary melalui suatu proses. Karena kita yakin betul dan percaya bahwa segala sesuatu hal yang Tuhan hadirkan baik ke kita itu diberikan bukan di saat kita ada di dalam zona nyaman, tetapi di saat kita berada di dalam zona iman kita gitu. Jadi kalau misalkan kita dalam keterpurukan, percaya aja bahwa Tuhan di situ mau membentuk kita sesuai dengan visinya Tuhan. Ibaratnya kayak sendok ya, sendok itu kan bahannya keras. Kalau kita mau dibentuk Tuhan, jangan kita kerasin hati kita. Karena Tuhan akan semakin susah untuk membentuk kita. Itu aja sih Kak, dari aku. Terima kasih Marsha untuk masukannya. Tetap bukan sesuatu yang instan dan semua butuh proses, dan yakin dan percaya teman-teman itu terjadi teman-teman. Itu sungguh terjadi melalui cara Tuhan. Nggak ada yang tahu cara Tuhan tuh mau cepat atau lambat, tapi kita harus mengimani apa yang kita jalani ini, itu semua sudah diatur oleh Tuhan. Kita mau senang-senang sekarang ini, kita mau fokus kerja, kita mau fokus cari duit, fokus cari pasangan. Tapi kalau Tuhan belum memberikan, pasti tidak akan Tuhan berikan. Karena Tuhan pasti berikan, mungkin caranya beda. Nggak segampang yang kita ngelihat, apa istilahnya sekarang nih, film-film drakor ya, drama Korea gitu ya. Itu kan kayaknya kok gampang banget gitu ya, terus tiba-tiba, walaupun saya bukan jarang, saya tidak pernah mengikuti, tapi saya overview tahu aja, kayak ceritanya sama kayak sinetron-sinetron Indonesia yang instan-instan, yang ganteng, yang cantik, pasti kaya, pasti kalau di film sukses. Hal-hal seperti itu yang selalu dimasuki duniawi itu
selalu dimasuki hal-hal itu kepada kita. Tiap nonton sinetron, itu, kebencian, nanti nggak suka, pasti basic lah udah ketahuan endingnya, walaupun dilama-lamain gitu ya. Tapi hal-hal kayak gitu tuh umum, dan itu manusiawi banget orang maunya cara cepat. Tapi saya yakin percaya teman-teman pasti punya apa istilahnya, punya cerita iman sendiri. Melalui caranya masing-masing pasti punya. Dan teman-teman tolong itu juga dijadikan cerita iman kita. Kita bisa sharing ke keluarga terdekat, ke pasangan, ke teman-teman, dimanapun kita berada itu kita harus sharing. Jalan Tuhan tuh pasti ada. Bukan secara instan, bangun pagi langsung, kaya gitu, langsung ganteng, langsung punya Ferrari gitu ya. Enggak juga kan. Kalau tiba-tiba punya Ferrari atau langsung kaya itu ngeri kan, berarti kan bukan lewat proses Tuhan tuh. Itu sih yang saya lihat. Terima kasih Marsha tadi tambahannya, mungkin kita akan lanjut ya. Nanti kita akan diskusi lagi. Dan terakhir ini saya kembali informasikan, kembali saya nyata ini, berulang kali kebenaran firman yang telah diwartakan atau diberitakan bahwa kita ini adalah umat pilihan Allah. Itu sudah, teman-teman mau cari di mana, mau Google kayak ada. Itu ada di Alkitab. Bahwa kita adalah umat pilihan Allah. Dari bangsa Israel, bangsa yang kecil, bangsa yang tidak ada apa-apanya, tapi lihat, mereka kalau memegang janji Tuhan, dari dulu sampai sekarang, mereka tetap dalam penyertaan Tuhan. Itu yang kita bisa lihat. Dan kenapa sih kita sering bertanya-tanya, apakah benar ini kita umat pilihan Allah? Kok hidup kita masih gini-gini aja gitu loh. Masih bangun, senang-senang, kongko-kongko, masih. Tapi di satu sisi kita ada rindu. Pasti teman-teman ada kerinduan untuk menjalani suatu proses yang Tuhan sudah atur. Itu sih yang kita lihat. Seperti contoh ya, satu, kan teman-teman ini umurnya sudah di atas 17 semua, tapi mungkin masih ada yang kuliah ya, berarti ada yang kuliah, terus kuliahnya juga masih begitu ya, masih lama gitu, 5 tahun, kayak saya dulu kuliah 5 tahun, karena saya masih senang-senang, olahraga, nggak mikirin lulusnya kapan. Hal kayak gitu pasti ada. Teman-teman yang sekarang masih kuliah, masih semester 1-2, pasti masih mau senang-senang, belum mikirin apa. Dan itu masih biasa-biasa aja. Terus teman-teman yang udah masuk tahap berikut, teman-teman yang sudah wisuda, coba teman-teman pernah lihat, pernah ngerasain, cari pekerjaan tuh sangat susah sekarang. Ya. Jadi, kita ngelihat, gue udah bangun sebelum matahari terbit, pulang, udah gelap, masih begini-begini aja. Itu saya juga terkadang ngerasa, gue udah kayak gini, tapi kok masih kayaknya standar aja. Ternyata apa? Kita harus introspeksi diri. Kayaknya masih ada yang kurang gitu loh. Di situ yang kita lihat, masih banyak deh. Sampai sekarang contoh-contoh ini, kegagalan-kegagalan lain dalam kehidupan kita manusia, itu banyak. Saya nggak bisa sampaikan satu persatu, tapi teman-teman pasti mungkin bisa nge-remind sendiri apa yang menjadi kegagalan saya, apa yang menjadi yang belum saya sukses. Tapi teman-teman, saya mau mengingatkan kembali, seperti yang sudah kita baca dari tadi, kita sudah dengar, itu Tuhan Allah sudah menetapi janjinya. Teman-teman sudah baca ya tadi ya. Tuhan Allah sudah menetapi janjinya untuk membawa keluar bangsa Israel dari tanah perbudakan. Bayangkan, akhirnya mereka bisa keluar kan? Mereka bisa keluar, Firaun tidak mengeraskan hati, pergilah. Begitu pergi, sudah jalan di Laut Merah, mulai sifatnya Firaun mengeraskan hati, kejar, tapi Tuhan punya jalan, begitu mereka bisa lewat, sudah di ujung
sudah sampai ke daratan, pasukan Firaun masih ada di Laut Merah, Tuhan tutup. Itu kembali teman-teman, itu janji Tuhan. Itu udah tertulis. Jadi kita nggak usah khawatir atau kita menanyakan, Tuhan ini kok belum waktunya gitu loh. Maksudnya hal-hal seperti itu kita sudah lihat, kita sudah baca, sudah dari kecil kita udah ikut sekolah minggu, ikut PT, ikut GP, dan nanti teman-teman ikut masing-masing Pelkat. Itu Tuhan sudah menuntun bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Dan teman-teman, kita juga baru melewati memeringat rayakan Jumat Agung, dan pada hari yang ketiga Tuhan telah bangkit dan naik ke sorga juga. Tuhan sudah menggenapi kebenaran firman Tuhan. Itu sudah ada. Jadi teman-teman, yang saya mau sampaikan di sini adalah mari kita tetap setia, tetap kita percaya akan janji Tuhan. Walaupun kita seperti Musa, Tuhan yakin nih, pakai gua nih, gua nggak bisa ngomong, lidah patah-patah. Tapi kembali kita harus menyatakan, Tuhan akan memberi dengan caranya. Buktinya Musa sudah jalankan tugasnya. Begitupun kita. Jujur saya dulu sebagai pengurus GP, saya paling takut kalau namanya urus dengan kebaktian. Biasanya itu yang pegang kebaktian, Imaji dulu ya, itu wakil ketua, itu Jeremia Lalisang. Kalau saya tuh ngurusnya olahraga, hubungan yang lain, apa istilahnya tuh pengurus yang sekarang ini, yang aktif ke gereja lain. Nah itu saya pun suka ketakutan. Sampai hari ini teman-teman, saya kemarin dikabari sama Rido, Kak jadi PFGP. Waduh, itu saya punya ketakutan setengah mati. Saya bilang, Dok, sampai sekarang saya belum terima undangan dari gereja. Sampai hari ini pun saya juga belum terima, tapi saya diberitahu oleh PHM bahwa saya bertugas. Tapi saya sudah komit dengan Rido, apapun itu adalah panggilan buat saya, walaupun saya masih grogian, keringetan, nih pasti keringetan saya. Dari dulu teman-teman tahu mungkin saya suka keringetan kalau pakai handuk, pakai sapu tangan, tapi apa yang saya nyatakan ini bukan dari saya sendiri, karena saya yakin percaya Tuhan yang menyatakan dalam firman ini. Dan teman-teman tidak usah khawatir juga, tidak usah takut bahwa teman-teman akan seperti saya, nggak bisa ngomong. Saya kalau ngomong kayak gini nih, ayat Alkitab atau baca Alkitab tuh saya suka ketakutan. Saya mending disuruh angkat-angkat kursi atau apa yang bersih-bersih, saya mending kayak gitu. Saya ada ketakutan untuk membaca Alkitab, tapi mau tidak mau kita harus kembali ke Alkitab ini. Walaupun kita bacanya agak bolong-bolong, tapi puji Tuhan kita masih sempetin baca ini. Karena saya juga ngerasain, teman-teman, masa muda saya, itu mungkin jauh sama teman-teman, zaman sekarang tuh udah lebih canggih kali ya, udah kayak gini nih. Saya kemarin juga diskusi, kita gimana ketemunya nih, saya agak gaptek nih mengenai apa istilahnya nih, meeting online gini. Walaupun saya kerja dari rumah, saya juga ada meeting, cuma saya kurang paham begini. Tapi saya bersyukur teman-teman pemuda itu orangnya kritis-kritis, orangnya care dari dulu. Saya suka itu. Tapi teman-teman tuh sekritis ataupun seasal apapun, secuek apapun sih. Tapi teman-teman tuh concern banget sama gereja kita. Itu kita harus bersyukur. Semoga sih orang tua kita, baik orang tua di rumah atau presbiter ataupun siapapun itu pengurus di gereja, harusnya mereka melihat bahwa anak-anak pemuda ini punya kerinduan atau punya concern terhadap gerejanya, yaitu Jatipon. Tapi teman-teman, kembali kita harus menyatakan keyakinan kita, janji kita, Tuhan akan
menepati janjinya. Itu yang saya baca dan saya renungkan di dalam pelayanan firman ini. Dan untuk berikut kita akan masuk ke aplikasi dalam kehidupan pemuda terkait dengan tema yang sudah disiapkan hari ini. Tuhan membebaskan karyamu, itu ada di ini ya, Sof ya, atau Rido di apa? SBP ya? Ya, SBP. Itu saya pikir, wah Rido ngasih saya bahan Tuhan membebaskan karyamu. Dok, ini dapat dari mana ya, Dok? Oh, ternyata dari SBP. Ternyata saya juga dalam waktu yang kurang berapa hari, tapi ya saya coba untuk menyiapkan ini, walaupun kemarin kita sudah masih banyak kurangnya dalam persiapan, tapi puji Tuhan sampai hari ini saya coba memastikan bahwa yang saya baca ini semoga bisa teman-teman mengerti dan memahami apa yang sudah kita baca pada sore hari ini. Dan menurut tema kita pada sore hari ini, Tuhan membebaskan karyamu, ini yang saya lihat ya, kata bebas itu kan luas ya teman-teman ya. Luas banget. Bebas atau membebaskan. Itu lepas, suka-suka kita mau ngapain, kayak tidak terikat, memberi keleluasaan untuk melakukan sesuatu, itu yang saya dapat dari kamus. Membebaskan atau bebas itu tadi, lepas atau suka-suka atau keleluasaan, itu yang kita lihat. Tapi teman-teman, yang saya lihat juga aplikasi yang bisa kita lakukan di dalam Tuhan membebaskan karyamu, ini saya akan mengerucut lagi, bukan dalam artian teman-teman pasti sudah punya pendidikan, sudah kuliah, itu sudah ada jurusannya, dan sudah ada tujuannya, dan teman-teman sudah bekerja, puji Tuhan teman-teman sudah punya pekerjaan, misalnya di sini ada yang sudah berkeluarga, puji Tuhan teman-teman sudah berkeluarga, ada juga yang sudah punya pasangan, ada juga yang belum punya, atau belum punya pekerjaan juga ada. Tapi teman-teman, saya akan mengerucutkan ke lebih masuk ke internal Jatipon ya. Jadi supaya nanti teman-teman hal-hal kayak gini kita akan diskusi atau nanti kita akan open floor gitu. Teman-teman bisa kasih masukan dan nanti pengurus GP itu bisa mencatat, di summarize hal-hal apa yang sudah disampaikan teman-teman di sini, itu yang akan menjadi concern kita di dalam kita berjemaat di GPIB Jatipon. Teman-teman, mudah-mudahan setuju ya, teman-teman. Setuju. Kalau misalnya, jadi ini untuk kebaikan kita internal Jatipon. Dan satu di sini aplikasi yang saya coba dapati, ini nanti teman-teman bisa tambahkan lagi. Ini saya yang pertama, mungkin teman-teman tahu kita situasi dan kondisi saat ini kan lagi nggak menentu ya, tidak jelas karena adanya pandemi corona ini, COVID ya. Ini menurut saya suatu sejarah gitu ya, sejarah yang bisa bikin ini kita work from home, study at home, diam di rumah itu baru kejadian ini kan ya. Selain kerusuhan 98 paling 1 minggu, 2 minggu ketakutan. Tapi ini di sini corona ini dahsyat penyakitnya, dan saya mengambil banyak nilai positifnya gitu ya. Walaupun saya ngelihat kesakitan yang luar biasa sampai menyebabkan kematian sampai ribuan orang, tapi saya mengambil nilai positifnya. Jadi teman-teman di sini mungkin saya mengajak gitu ya teman-teman, terutama GP ataupun gereja kita untuk terlibat aktif atau kerja nyata, yaitu memberikan sumbangsi walaupun seperti yang kecil, dalam hal yang kecil, tapi itu bermanfaat untuk jemaat kita, internal kita, ataupun lingkungan gereja deh. Kita nggak usah terlalu jauh yang di luar lingkungan gereja. Mungkin kita bisa sebagai inisiator
atau sebagai motor untuk kita menggerakkan, kita bikin masker kek, hand sanitizer kek, atau dapur umum kek, semacam itu. Itu untuk internal sih. Kita kan tahu pemerintah lagi menggaungkan isolasi. Jadi ketakutan teman-teman untuk keluar pun pasti ada. Tapi saya yakin teman-teman GP sih sama kayak kita dulu. Kalau untuk sosial, teman-teman GP itu dari dulu luar biasa sampai sekarang. Dan semoga sih teman-teman, saya mengajaknya sih seperti itu, hal-hal yang kecil saja. Jadi kita tindak nyatanya itu untuk internal kita ada gitu. Dan teman-teman, saya udah lihat positifnya nih teman-teman. Mungkin tadi yang mau lihat yang teman-teman lagi pelayanan tadi di mana ya? Yang tadi lagi di mobil. Bisa lihatnya, mereka masih online nggak ya? Nggak ada kayaknya. Masih? Sudah nggak ya? Udah nggak ada, Kak. Oke, nggak apa-apa. Saya mau lihat sih tindakan nyata atau positif ini dari pandemi ini. Mungkin teman-teman juga udah lihat ya rekan-rekan pemuda Jatipon yang aktif dalam Satgas COVID GPIB ya. Saya lihat tadi ada beberapa, terus di grup saya juga bisa lihat. Mereka tuh memberi diri mereka untuk menjadi relawan. Memberi diri mereka nggak takut kena penyakit, padahal kita takut banget gitu ya. Kita di rumah itu takut banget, takut nyebar, tapi mereka punya keberanian untuk mereka menjalankan segala sesuatunya dengan, saya yakin percaya, ini mereka pasti melibatkan Tuhan. Kalau nggak melibatkan Tuhan, saya jamin pasti di rumah, mau keluar rumah aja takut, ke Indomaret aja takut pasti. Tapi saya yakin teman-teman ini tindak nyatanya tuh sudah kelihatan dari teman-teman yang masuk dalam Satgas COVID GPIB. Saya agak memberi applause buat mereka, tapi kembali kita beri applause. Semoga yang mereka lakukan ini secara tulus, ya, dan mereka menjalankan ini hanya untuk membantu orang, menerapkan apa yang sudah diajarkan, bahwa kita harus saling membantu. Itu yang saya bersyukur teman-teman GP Jatipon tuh terlibat. Itu yang saya senang banget melihatnya. Dan teman-teman, untuk yang berikut, ini contoh nyata lainnya ya teman-teman. Contoh nyata teman-teman bisa lihat talenta. Teman-teman GP yang diberikan Tuhan tuh talentanya saya yakin dahsyat, karena teman-teman tuh punya talenta masing-masing. Jujur saya orangnya untuk talenta, untuk multimedia, atau kayak begini agak gaptek gitu ya. Tapi kalau mungkin teman-teman suruh saya ngangkat kursi, rapi-rapin, mungkin saya bisa. Tapi kalau untuk multimedia saya nggak bisa. Sound system, walaupun saya seneng gitu, tapi saya nggak bisa main musik atau apa. Tapi saya lihat talenta yang Tuhan beri ke teman-teman pemuda, ini tuh nyata gitu. Teman-teman punya kerinduan, aduh kok kita nggak bisa ada ibadah sih? Iya. Teman-teman gereja lain bisa, masa Jatipon segede gini, kok kita masih belum bisa. Tapi teman-teman kita lihat, Tuhan menggerakkan hati teman-teman pemuda ataupun jemaat yang mempunyai talenta di bidang multimedia untuk dapat memberikan sumbangsinya yang nyata supaya mereka memberikan sarana bagi jemaat untuk beribadah. Seperti ibadah online ini dan ibadah kemarin Paskah, Jumat Agung dan Paskah. Dan itu kita mengucap syukur untuk teman-teman yang punya talenta, punya kerinduan untuk menjalankan ibadah ini secara live. Itu puji Tuhan, kita sampai sekarang masih berjalan ya. Dan saya sebenarnya pengen ke gereja gitu, cuma tadi saya masih nyiapin materi ini, tapi saya juga mau sambil real
real case gitu. Saya mau tes juga, ternyata bisa gitu loh. Saya lihat teman-teman ada yang lagi di rumah, ada yang di gereja, tapi teman-teman ini bisa gitu loh, ya kan? Buktinya anak-anak GP Jatipon punya concern gitu. Saya juga kaget terima undangan persiapan, GP ada persiapan, padahal ada ibadah, padahal mungkin pelkat lain sekarang tidak ada kegiatan atau ibadah, tapi satu lagi yang nilai positif buat teman-teman pemuda di sini, teman-teman bisa jadi inisiator. GP bisa bikin ibadah real, online. Walaupun teman-teman pelkat PAPT juga sudah melakukan di ibadah hari Minggu ya, pelayanan anak dan teruna itu sudah jalan, dan GP juga bukti bisa gitu. Dan gimana kita juga harus membantu untuk gimana sih nih gereja kita bisa, supaya gereja kita juga bisa. Ternyata saya dengar kabar juga, mungkin siapa yang tahu ya, Adra atau Rido kali ya. Betul, Kak. Tadi saya juga, karena tadi siang saya ke gereja, saya juga ngelihat ternyata saya baru dapat dari grup sektor bahwa kita ibadah hari Minggu live ya. Iya, betul. Iya Dok ya. Betul, Iya Kak. Dok ya. Jadi bukan tapping lagi ya. Ya. Oke, puji Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan kita dari kemarin nih, udah berapa minggu ya kita nih? Saya udah kelamaan di rumah kali ya. Udah 7 minggu kalau saya. Mungkin udah nggak tahu. Nah, tapi buktinya bisa gitu kan? Tindakan nyata itu yang saya ajak teman-teman, tapi ternyata bisa gitu loh. Apa yang kita pikir, wah nggak bisa begini, kita nggak punya alat, kita nggak punya source, kita nggak punya teman-teman, tapi buktinya bisa. Itu sih puji Tuhan, inisiator dari sektor 4 udah lebih dulu dan dibantu teman-teman GP yang sekarang ini, akhirnya kita bisa live. Gue salut sama teman-teman yang punya talenta lebih, dan di sini teman-teman mungkin ada yang mau kasih masukan ya, Andra ya. Mungkin kemarin kita juga persiapan, mungkin ada masukan dari teman-teman, mungkin sebelumnya pengurus, mungkin belakangan ya, pengurus, mungkin rekan-rekan pemuda yang lain bisa tolong speak up gitu, atau enggak? Kenapa? Baik teman-teman, udah nggak bisa ya? Baik teman-teman, karena kita sudah over ini, udah nggak bisa, tapi kita boleh tetap lanjut? Kita masih bisa lanjut untuk menutup ibadah ini? Bisa. Masih bisa? Bisa. Oke. Jadi teman-teman, untuk masukan mungkin nanti teman-teman bisa langsung ke pengurus ya. Ya, kalau ada ide atau apa, nanti kita bisa langsung ke pengurus. Jadi saya akan menutup ibadah pelayanan firman ini. Dan satu, teman-teman, yang saya mau kembali pastikan lagi, bahwa Tuhan membebaskan karyamu, artinya Tuhan memberi kebebasan kepada kita, kaum muda, di dalam berkarya. Dan kita juga harus ingat, kita harus berkarya itu selalu mengandalkan Tuhan, percayakan janjinya, sebagaimana halnya dengan Musa dan bangsa Israel. Persaksikan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita dan perilaku kita, untuk mencerminkan perilaku yang seperti Tuhan ajarkan. Hal ini, teman-teman, saya mau tutup dengan ayat penutup. Ini ayat yang selalu saya bawa dari zaman dulu saya kenal pemuda. Ini mungkin teman-teman bisa dilihat, teman-teman. Mungkin
ayat Pengkhotbah 11 ayat 9 sampai 10. Mungkin teman-teman sudah ada yang pernah dengar. Ayat 11 Pengkhotbah 11 ayat 9 sampai 10. Ada yang bisa bacakan teman-teman? Terakhir sebelum kita tutup. Saya yang bacakan ya. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu. Karena kemudaan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Saya tutup untuk pelayanan firman-Nya. Tuhan memberkati. Kita akan sadar sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan di saat ini. Jadi tadi teman-teman kita kan udah dengar firman yang luar biasa banget yang udah disampaikan sama Kak Geri. Jadi ada banyak banget ya aplikasi yang bisa kita lakukan sebagai pemuda nih, yang namanya aja gerakan pemuda. Jelas-jelas kita tuh harus banget yang namanya gerakan. Nah jadi misalnya kalau tadi ide dari Kak Geri, kalau teman-teman mau bikin gerakan nih atau aksi buat membantu wabah atau pandemi COVID-19 ini, misalnya teman-teman mau bagi-bagi masker kan, atau mau bagi-bagi sanitizer atau mungkin dapur umum kayak kata Kak Geri tadi, boleh banget teman-teman kita jadi inisiatornya. Jadi nanti mungkin akan dikoordinasikan oleh pengurus-pengurus GP, tapi kalau teman-teman punya input, punya masukan atau punya ide-ide cemerlang, bisa banget teman-teman sampaikan ke kita gitu. Boleh dari PJ-nya atau mungkin teman-teman ada yang kenal nih langsung sama pengurus, boleh banget langsung sampai iya gitu. Tapi teman-teman juga harus ingat ya, buat tahu batasan-batasannya, karena walaupun kita dibebaskan untuk berkarya, seperti kata-kata tadi, kita juga harus mempertanggungjawabkan kebebasan kita, jadi jangan kebablasan juga. Nah, kita akan merespon firman yang telah kita dengar tadi dari Kidung Jemaat 370, bait yang pertama dan kedua, aku mau berjalan dengan juru selamatku. Aku
Nah, teman-teman, kita akan masuk dalam doa syafaat. Tapi sebelum kita masuk dalam doa syafaat, tadi kan udah sempat ada yang nulis di chat yang ingin didoain. Mungkin ada lagi yang mau minta didoain, boleh ditulis di chat supaya nanti bisa didoakan oleh petugas yang doa. Ada lagi mungkin? Cukup ya. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita pejamkan mata kita buka kepala, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa dan Maha Kuasa, Tuhan yang kami sapa dalam nama Yesus Kristus. Selamat malam Tuhan. Terima kasih atas berkat penyertaan-Mu sehingga kami bisa menjalankan ibadah gerakan pemuda gabungan ini hingga sekarang hingga sampai ini. Tuhan, sekarang kami yang berdoa Tuhan, kami yang berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, bangsa Indonesia di tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, kiranya Engkau mau tetap bungkus selalu bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah semua aspek kenegaraan ini berada dalam lindungan-Mu saja Tuhan, mulai dari pemerintah pusat hingga yang ke daerah, mulai dari pemimpin-pemimpin petinggi-petinggi hingga masyarakat Tuhan. Kiranya wabah ini bukan menjadi kelemahan kami ya Tuhan, tapi memicu kami untuk bisa lebih lagi berbuat baik, bisa lebih lagi menyatakan kemuliaan-Mu melalui tindakan-tindakan kami ya Tuhan. Berkatilah juga upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah maupun tenaga-tenaga medis Tuhan dalam menangani wabah ini Tuhan, kiranya Tuhan memberkati mereka, jaga mereka, lindungi mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk segala orang yang mungkin telah melakukan gerakan-gerakan untuk membantu menangani wabah ini Tuhan. Tuhan berkati selalu mereka Tuhan, jaga dan lindungi, berikan semua kesehatan dan juga berkat Tuhan yang hanya dari Tuhan saja. Untuk bangsa Indonesia ini Tuhan, kiranya kami dapat tetap kuat, tetap bersatu bersama melawan wabah ini Tuhan, karena kami yakin percaya bahwa penyertaan-Mu akan selalu ada menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih ya Bapak karena di kesempatan kali ini, walaupun di tengah pandemi, tapi kami masih bisa beribadah bersama ya Bapak melalui teknologi yang sekarang sudah semakin canggih ya Bapak. Bapak, kami berdoa untuk gereja kami ya Bapak, GPIB Jatikon, di tengah pandemi ini ya Bapak, kami yakin dan percaya bukan saatnya untuk saling menyalahkan, tetapi saatnya untuk saling mengoreksi, saling bekerja sama dan untuk membangun pelayanan itu saja ya Bapak. Berkati ya Bapak agar kiranya setiap orang dari setiap lini di gereja kami di Jatikon dapat saling mensupport ya Bapak, agar kiranya pergerakan untuk pelayanan tidak berhenti, namun semakin luar biasa Engkau pakai ya Bapak. Dan kami juga berdoa untuk gerakan pemuda ya Bapak. Kami berdoa agar kiranya setiap pemuda kami yang ada di gereja Jatikon ini ya Bapak semakin Engkau pakai ya Bapak di tengah pandemi ini. Mereka yang masih harus bekerja tentu fokus dia selalu ya Bapak. Berkati dia selalu ya Bapak, agar kita dijauhkan dari segala mara bahaya dan pandemi ini ya Bapak. Buat mereka yang akhirnya untuk menetap di rumah, serta mereka juga selalu ya Bapak, agar kiranya dalam tugas mereka sebagai pelajar ataupun tugas mereka sebagai pekerja, mereka tetap dapat produktif ya Bapak, bukan memanfaatkan WFH sebagai sarana untuk bermalas-malasan, tapi untuk sarana membangun diri lagi ya Bapak. Bapak berkati juga agar kiranya gerakan pemuda dapat terus menjadi dampak di tengah gereja kami dan juga dampak bagi lingkungan kami ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Tuhan Allah Bapa di surga, kembali Tuhan kami mau mengucap syukur atas berkat penyertaan-Mu kehidupan yang boleh kami rasakan sampai pada hari ini Tuhan. Atas campur tangan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk saudara kami juga Tuhan, Nona Angel Daulika dari sektor 14, yang saat ini dalam kelemahan tubuh Tuhan. Tuhan, Kau tahu Tuhan akan segala penyakit-penyakit yang ada, kiranya Kau mau berkati, kiranya Kau mau jauhkan Tuhan, kiranya Kau mau angkat segala penyakit tersebut dari Nona Angel Daulika, kiranya Engkau mau sertai tangan-tangan medis yang merawat dan menjaga
Nona Angel Tuhan, kiranya kamu berkati agar segala sesuatunya dapat boleh Engkau angkat penyakitnya Tuhan, dan melalui cara-caramu saja yang ajaib. Bukan waktu manusia, tapi waktu-Mu Tuhan yang mengangkat segala penyakitnya Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa untuk para orang tua kami yang sampai hari ini masih diberikan kesehatan yang sempurna yang berasal daripada-Mu Tuhan. Kiranya kamu berkati para orang tua kami, baik yang masih bekerja ataupun sudah tidak bekerja pensiun. Kiranya kamu berkati mereka Tuhan, agar orang tua kami selalu menjadi guru bagi kami, anak-anak pemuda, Gerakan Pemuda GPIB Jatipon. Berikan mereka hikmat kebijaksanaan, agar mereka boleh mendidik rekan-rekan pemuda dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kiranya kamu berkati mereka Tuhan. Kamu berkati juga untuk rekan-rekan pemuda dimanapun mereka berada Tuhan. Kiranya kamu tutup bungkus mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu saja, agar kiranya mereka selalu dalam penyertaan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah yang boleh terselenggara pada sore menjelang malam hari ini. Kami yakin percaya Tuhan, ini bukan kuat kuasa kami Tuhan, tapi kami akan percaya bahwa ini adalah Engkau yang mengaturnya Tuhan, sehingga kami boleh beribadah sampai pada malam hari ini. Kamu berkati untuk tim musik dan kantoria, untuk pelayanannya Tuhan. Kau berkati juga untuk tim multimedia dan liturgos, dan siapapun teman-teman pemuda yang mendukung ibadah Gerakan Pemuda ini. Kiranya kamu berkati, jaga mereka. Terima kasih untuk talenta yang kau berikan kepada mereka. Kiranya talenta-talenta tersebut dapat mereka boleh nyatakan di dalam kehidupan mereka sehari-hari dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatunya Tuhan. Kami mau serahkan doa, ucapan syukur kami ini yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam bumi, dalam surga. Kiranya kamu berkati Tuhan. Ini cukupnya, biarlah dan segala sesuatunya. Janganlah membawa kami ke dalam Kami cobaan. yang jahat. Nah, teman-teman, ibadah kita belum selesai ya. Jangan pada live dulu meeting Zoom-nya, karena nanti di akhir ibadah kita punya semacam challenge gitu buat kalian. Jadi stay tune sampai benar-benar habis ya ibadahnya. Sekarang kita akan masuk dalam warna Gerakan Pemuda yang akan dibacakan oleh Bapak Rio. Shalom. Shalom. Apa kabar GP? Luar biasa, fantastis. Yes. Oke. Walaupun hari ini kita nggak bertemu, nggak tatap muka, cuman ya inilah yang harus kita lakukan, tetap bersekutu walaupun di tengah pandemi ini. Semoga apa yang tadi sudah disampaikan firman oleh Kak Gary dapat kita lakukan atau kita implementasikan dalam kehidupan kita. Kita dari Gerakan Pemuda berterima kasih pada Kak Gary hari ini atas firman-Nya. Luar biasa Tuhan pakai, semoga semakin terberkati selalu Kak Gary dan keluarga. Kemudian terima kasih juga untuk Eba hari ini sebagai liturgos, sebagai luar biasa juga Tuhan pakai Tuhan berkati. Begitu boleh dengan musik di sini ada Jo atau Gary Detan, dan di sana ada tim teknisi lagi, ada dan Joshua, walaupun nggak kelihatan tapi mereka support kita terus di belakang layar.
kayak gitu. Jadi untuk warta GP sedikit aja untuk warta GP. Yang pertama adalah buat teman-teman keep healthy di tengah pandemi kayak gini. Ini kami bukannya tidak menjalankan PSBB atau tidak menghiraukan tentang pandemi, tapi bagaimanapun ibadah harus tetap dilaksanakan. Harus ada orang-orang yang bareng, duduk bareng seperti ini supaya ibadah ini dapat berjalan sesuai dengan lancar kayak gitu loh. Jadi mohon maaf kalau kami kelihatannya begini, cuman harus dilakukan gitu. Kemudian untuk kegiatan yang biasa kita lakukan kayak futsal dan basket, kita akan off sampai dengan waktu yang belum dapat ditentukan. Yang pasti kita harus mengikuti keputusan gereja dan juga oleh keputusan negara. Jadi untuk basket dan futsal saat ini kita akan off dulu. Kemudian ada satu informasi luar biasa yang akan disampaikan. Besok itu tim dari live streaming, tim apa ya pokoknya jemaat akhirnya bisa merasakan ibadah live streaming besok jam 10. Untuk URL-nya mungkin akan disampaikan ke tiap grup, mungkin di beberapa grup sudah ada, nanti akan kita share lagi. Jadi besok jangan lupa jam 10 subscribe GPIB Jatipon ya, GPIB Jatipon kasih kayak gitu. Jam 10 kita akan ibadah streaming. Kemudian untuk sorenya itu akan ibadah tunda, semuanya hasil ekonominya gitu. Kemudian minggu depan akan ada donor darah. Jadi di tengah pandemi seperti ini, PMI sangat membutuhkan donor darah dari teman-teman sekalian. Tapi kita akan melakukan prosedur yang biasanya akan langsung datang ke gereja, ini akan sedikit berubah. Jadi kalau teman-teman ingin mendonorkan darahnya, dapat menghubungi aku. Jadi nanti aku list dulu, nanti aku oper lagi ke Om Edi selaku PIC untuk si donor darah ini. Jadi buat teman-teman yang memiliki kerinduan untuk donor darah, dapat japri aku. Nanti aku sampaikan, aku list untuk sampaikan ke Om Edi seperti itu. Terus untuk selanjutnya kita juga thank you buat tim Crisis Center Jatipon, luar biasa Tuhan pakai di tengah pandemi. Mereka keliling-keliling ke setiap gereja untuk melakukan penyemprotan disinfektan. Itulah disinfektan kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang melakukan tugas di luar sana, tetap keep healthy, jangan lupa selalu pakai masker, jangan lupa untuk selalu sering cuci tangan, jadi tetap terjaga. Mandi juga yang jarang mandi kayak saya itu harus sering mandi ya. Jadi selanjutnya nanti di akhir ibadah kita akan foto bersama dan nanti minta teman-teman untuk share di sosial media teman-teman, kemudian minta tolong tag di Instagramnya GP Jatipon dengan hashtag ini karyaku mana karyamu gitu. Kenapa sih? Ya sebenarnya supaya kita menyebarkan energi positif di tengah pandemi seperti ini gitu. Jadi ya kalian pemuda, ya kalian terserah mau jadi kakak layan PA, mau jadi kakak layan PT, tapi selama usia kalian adalah pemuda, kalian adalah pemuda di gereja ini. Jadi sebisa mungkin bersama-sama yang kita bareng-bareng melakukan gerakan untuk gereja ini, kayak gitu. Jadi itu saja untuk Partai GP hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bang Bedo untuk Kota GP. Jangan lupa ya teman-teman buat sampai akhir ibadah tetap stay di meeting room-nya karena nanti kita akan foto bareng-bareng. Nah sekarang kita masuk di amanat pengutusan. Jemaat boleh berdiri. Kita akan menyanyikan lagu dari Kitab Bakti 208 ayat 1 dan 3. Aku tahu kan.
Teman-teman, rekan pemuda, kita akan masuk dalam amanat pengutusan. Kita bangkit berdiri. Kekhawatiran yang tinggi membuat iman kita sebagai orang percaya menjadi kerdil. Membuat kita lupa akan janji Allah yang akan terus beserta dan memberkati. Membuat kita mengabaikan kasih pengorbanannya di atas kayu salib demi keselamatan dunia. Penyertaan dan kasih Kristus akan senantiasa mengalir dalam hidup umatnya. Pergilah dan belajarlah untuk terus mengandalkan Tuhan dengan iman yang teguh di dalam menjalani hidup anugerah Allah ini. Dan percayalah semua yang terjadi di dalam hidup kita merupakan bagian dari rencana Kristus yang terbaik. Kita akan masuk di dalam berkat. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya.
Sampai selesai. Teman-teman jangan pada move dulu dari depan screen-nya, dari depan layar laptop ataupun layar HP-nya, karena kita akan foto bareng-bareng nih. Kita akan foto. Buat yang di gereja kita akan ngumpul ke sini biar semuanya kelihatan ya. Oke, jadi nanti akan dibantu Opa Ocok untuk aba-aba, nanti beliau yang akan screenshot kita. Jadi teman-teman dengar aja, cari pose foto, cari pose seganteng-gantengnya, secantiknya mungkin. Dan kalau bisa jangan pakai foto wallpaper ya, pakai foto asli dulu. Jadi biar kelihatan. Kang Rido, boleh di stop share dulu screen-nya? Oke, wait. Ya, teman-teman yang lain silakan mengaktifkan videonya. Barangkali kalau yang mukanya jelek mau mandi dulu, kita tunggu. Ini harus digedein apa? Nah, oke. Ya, sebentar teman-teman bergaya, nyalain videonya sebentar. Kita akan foto bersama. Siap ya. Siap ya. Akan saya screenshot nih dalam ini akan di screenshot 2 kali ya karena ada 2 halaman. Jadi 2 kali Anda foto, anggap aja begitu ya. Ini foto yang pertama, 1, 2, 3. Ya, 1, sabar ya. Saya simpen dulu. Tunggu. Nggak usah nyengir dulu, tar dulu. Nggak usah nyengir, masih nge-save nih. Itu udah gerak. Apaan tuh? Mohon maaf deh. Mana senyumnya? Tunggu. Tar dulu, halaman 2 sekarang ya. Oke, ayo lagi. Foto sekali lagi. Siap-siap. Ya. 1, 2, 3. Gimana kau? Yang lain Ya. Oke, sudah silakan kembali ke Kang Rido. Oke, thank you teman-teman. Terima kasih hari ini di ibadah GP. Jangan lupa untuk share hasil screenshotannya, nanti kita akan share di grup. Jadi tolong di tag GP Jatikon dan ramaikan sosial medianya. Jangan lupa pakai hashtagnya ini karyaku, mana karyamu. Sampai jumpa di ibadah GP selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Kepadamu, Juru Selamat, aku berserah. Silakan di-unmute semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Matiin, kuota.